Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum memulai materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada sampai saat ini. Dan tak lupa salam serta sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memaparkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di dalamnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antara individu dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia pada dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Seorang individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, atau sebaliknya. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang penegakan hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen hak asasi manusia pun didirikan sebagai upaya penunjangan komitmen penegakan hak asasi manusia yang lebih optimal. Namun seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran hak asasi manusia kemudian juga sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia atau seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapati atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia tanpa ada dasar atau alasan yang yuridis dan alasan nasional yang menjadi bijaknya. Yang kedua, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia bersifat berat. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia bersifat biasa atau ringan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat, yang pertama, pembunuhan massal atau genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan yang ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Kasus pelanggaran HAM yang biasa atau ringan. Yang pertama, pemukulan, penganiayaan,
pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Kelima, menghilangkan nyawa orang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, Tanjung Priok tahun 1984. Yang kedua, Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jatim 1994. Dan keempat, kasus Ambon 1999. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.